Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi rekan-rekan mahasiswa yang menonton video ini di waktu yang berbeda. Apa kabar semuanya? Semoga sehat walafiat, dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan rezeki yang melimpah dan berkah ya. Amin ya Rabbal Alamin. Di sesi pertemuan yang kedua ini, di mata kuliah rekayasa interaksi, kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip dan siklus hidup dari user experience atau UX ya. Nah, di sini perlu kita ketahui ada perbedaan antara UX dan UI design ya. Di bagian UX itu ada bagian untuk interaction design ya. Jadi si UX ini biasanya bekerja untuk merencanakan atau membuat interaction design aplikasi. Kemudian membuat wireframe atau prototype dari aplikasi ya. Membuat information arsitektur dari aplikasi. Kemudian melakukan user research, entah itu memberikan survei, kuesioner online atau sebagainya. Kemudian membuat skenario dari aplikasi yang akan dibuat. Nah, kemudian di bagian user interface atau UI di sini, bagian UI biasanya membuat visual design, ya. Kemudian menentukan warna, colors di sini, warna untuk background seperti apa, ya, untuk tampilan dashboard seperti apa. Kemudian graphic designer, jadi si UI ini bisa membuat desain-desain untuk ilustrasi, pub icon atau konten untuk di web atau mobile app. Ya. Kemudian membuat layout untuk aplikasi dan menentukan jenis font, baik itu font untuk judul atau untuk deskripsi. Nah, ini yang seperti yang tadi ya. Kita ke desain UX. Desain UX merupakan bidang kreatif yang selalu berubah dalam menyambut ide-ide baru dari para praktisi. Tetapi ada beberapa prinsip desain UX dasar yang harus dipahami oleh setiap desainer baru. Interaction Design Foundation mendefinisikan prinsip-prinsip UX sebagai saran pokok untuk membuat desain yang mudah digunakan dan menyenangkan saat memilih, membuat, dan mengatur elemen dan fitur di dalam pekerjaan. Nah, poin yang pertama adalah memenuhi kebutuhan pengguna ya. Yang terpenting dari semua prinsip desain UX adalah fokus pada pengguna di seluruh proses desain. Istilah pengalaman pengguna itu sendiri menjelaskan bahwa pekerjaan Anda perlu memusatkan pada peningkatan pengalaman pengguna Anda dengan produk atau layanan yang Anda buat. Dengan demikian, kita perlu mempelajari apa yang dicari pengguna dalam suatu desain melalui pengujian pengguna dan metode lain. Mungkin saja suatu desain tampak cemerlang bagi Anda, tetapi ingat bahwa Anda bukan penggunanya. Jadi setiap UX ini harus memperhatikan faktor-faktor apa yang diperlukan atau yang diinginkan oleh pengguna. Dalam hal ini pengguna yang menggunakan aplikasi yang kita buat. Karena apa? Meskipun menurut kita desain yang kita buat itu bagus, tapi belum tentu menurut pengguna bagus ya. Jadi kita harus bisa mencocokkan keinginan dan harapan pengguna di dalam aplikasi atau desain aplikasi yang kita buat. Nah, di dalam gambar tersebut ada penjelasan apa yang dilakukan pengguna menurut Anda. Ya, pengguna pada saat kita melakukan aplikasi, apa saja sih yang dilakukan oleh si pengguna terhadap aplikasi tersebut? Apa yang sebenarnya dilakukan oleh pengguna ya. Kemudian pengujian oleh pengguna dapat membantu mengungkap ini ya. Jadi apa yang dibutuhkan oleh si pengguna tersebut harus seperti apa yang digunakan, apa yang dilakukan oleh pengguna tersebut seperti apa ya. Kemudian bagaimana proses pengujian oleh pengguna, apakah bisa membantu mengembangkan aplikasi atau memperbaiki aplikasi, memperbaiki desain maksudnya. Memperbaiki, mengembangkan desain yang sudah ada dengan melakukan pengujian. Maksudnya seperti itu. Nah, yang kedua adalah ketahui di mana Anda berada dalam proses desain. Untuk desainer UX pemula yang baru saja belajar, proses desain bisa dianggap sulit.
banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam desain. Yang pertama, misalkan Anda harus menggunakan alat yang berbeda untuk setiap fase, seperti yang ditunjukkan dalam grafik di bawah ini. Nanti ada gambarnya di bawah ya. Kemudian yang kedua, mengetahui fase desain Anda juga membantu Anda mengajukan pertanyaan yang tepat untuk melakukan riset pengguna. Misalnya, tidak ada gunanya menguji warna tombol jika Anda masih mencari tahu di mana itu harus ditempatkan dalam desain ya. Jadi sebelum kita menerapkan warna pada salah satu tombol atau misalkan gambar, berarti kita harus tahu dulu posisi tombol itu kira-kira letak yang enak dilihat misalkan, atau misalkan mudah digunakan itu sebelah mana, kemudian baru kita terapkan warna untuk tombol tersebut. Nah, di sini ada gambar ya, bisa ada bagian ide, berarti berkaitan dengan sketch. Bagaimana kita membuat ide? Biasanya kita coret-coret pakai pensil. Ya. Kemudian langkah selanjutnya ada fase untuk konsep validasi. Ya, berarti kita membuat wireframe. Setelah membuat wireframe, langkah selanjutnya ada refinement ya, perbaikan. Berarti kita membuat prototype. Kemudian usability, itu berkaitan dengan desain. Nah, seberapakah pemahaman Anda dalam proses ini ya? Nah, yang ketiga adalah memiliki hierarki yang jelas. Sangat mudah untuk menerima hierarki, tetapi ini adalah prinsip UX yang dapat memastikan kelancaran navigasi di seluruh desain. Navigasi itu bisa menu, bisa tombol ya, bisa tombol yang di bawah menu itu. Ada dua hierarki utama yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama, hierarki yang terkait dengan bagaimana konten atau informasi diatur di seluruh desain. Misalnya, ketika Anda membuka situs web atau aplikasi, Anda akan melihat bilah navigasi yang mencakup bagian utama. Nah, ini adalah hierarki utama. Saat Anda mengklik atau mengarahkan kursor ke bilah ini, Anda akan melihat subkategori lebih lanjut dari konten terbuka yang dapat membawa Anda lebih dalam ke dalam aplikasi atau situs. Ini adalah menu sekunder. Nah, seperti ini. Situs ini menunjukkan menu primer dan menu sekunder. Misalkan kita pada saat mengunjungi home salah satu website, itu biasanya kita mendapatkan beberapa menu. Misalkan ada menu blog, menu event, menu about, menu join us, menu sponsor. Nah, kemudian itu adalah menu primer. Kemudian ada menu sekunder. Menu sekundernya di bagian blog itu ada video tutorial, ada lifestyle post. Kemudian di menu primer event itu ada event calendar. Kemudian ada attendance guidelines ya, seperti itu. Dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang keempat adalah tetap konsisten. Pengguna mengharapkan produk untuk berbagai kesamaan dengan produk lain yang mereka gunakan secara teratur. Nah, proses ini memudahkan mereka untuk mengenal produk, objek baru tanpa harus belajar. Semakin dipahami desain Anda oleh orang lain, semakin cepat pengguna dapat belajar menggunakannya, yang dapat meningkatkan pengalaman mereka. Konsisten semacam itu juga membuat proses desain lebih mudah bagi para desainer, karena mereka tidak harus menemukan kembali proses iterasi setiap kali mereka mengerjakan proyek baru. Contoh kasusnya adalah tombol tindakan mengambang yang menjadi umum di antara aplikasi, seperti terlihat di aplikasi Twitter, Google Dokumen, di bawah ini misalkan. Nah, di sana misalkan ada tombol untuk menambah dokumen dengan tanda plus ya. Kemudian di Twitter juga ada, misalkan seperti itu gambarnya. Bahkan sekarang di Instagram misalkan juga ada seperti itu ya. Selanjutnya, memahami aksesibilitas. Aturan yang sangat penting di antara dasar-dasar desain UX adalah merancang dengan mempertimbangkan aksesibilitas. Dengan kata lain, tanggung jawab desainer adalah memastikan bahwa desainnya dapat digunakan untuk banyak orang. Ini berarti bahwa desain Anda harus dapat diakses oleh para penyandang cacat juga. Nah, untuk tujuan ini, Anda harus menghilangkan hambatan dari tata letak desain untuk navigasi yang bebas masalah. Misalnya, Anda dapat menggunakan warna kontras untuk teks di latar belakang,
Ini dapat membantu pengguna yang bermasalah dengan penglihatan dan juga pengguna dalam pengaturan cahaya rendah membaca konten di layar dengan lebih mudah. Di beberapa perangkat sudah ada fasilitas untuk pengaturan aksesibilitas seperti ini. Nah, seperti ini ya. Contohnya di web atau blog ada warna yang tampak cerah, ada warna yang gelap juga ada seperti itu. Nah, kemudian konteks adalah kunci. Ya. Saat mendesain atau saat Anda melakukan desain, Anda harus dapat mempertimbangkan konteks pengguna. Lokasi adalah faktor kontekstual yang umum dipahami. Apakah Anda merancang untuk seseorang saat berpergian atau untuk seseorang yang duduk di meja, misalkan, ya. Tetapi ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan termasuk waktu yang tersedia dengan pengguna. Keadaan emosinya seperti apa, perangkat yang ia gunakan, orang-orang yang mempengaruhinya, dan masih banyak lagi. Nah, di dalam semua faktor ini dapat membantu Anda memahami perilaku pengguna. Setelah mengetahui hal itu, Anda dapat menyiapkan desain yang memaksimalkan pengalaman pengguna. Misalnya, keadaan emosional pengguna akan mempengaruhi seberapa sabar atau tidak sabar ketika berinteraksi dengan antarmuka pengguna produk atau layanan Anda. Jadi, Anda ingin merancang dengan memikirkan hal itu. Nah, yang ketujuh adalah kegunaan yang pertama. Ya, desain UX sepenuhnya berfokus pada penyelesaian masalah pengguna, yang menjadikan kegunaan desain sebagai salah satu prinsip desain pengalaman pengguna yang paling penting. Contoh kasus di sini adalah desain situs web. Setiap situs web yang berantakan pasti akan kehilangan pengunjung. Sebagai seorang desainer, tugas Anda adalah memastikan bahwa setiap ikon, tombol, dan informasi yang ada di dalam desain memiliki tujuan. Ya. Maka berkonsentrasilah pada kejelasan dengan hanya membawa fitur yang bermanfaat untuk perhatian pengguna. Kemudian ada usability ya. Usability adalah alasan mengapa tombol yang menonjol dan desain minimalis dengan beberapa elemen meningkatkan rasio klik tayang. Nah, dalam grup pemasaran, mereka berusaha untuk dapat menggandakan CTR pada tombol ajakan bertindak dengan mengubah bentuk dan ukuran tombol. Misalkan tombolnya ada yang besar, ada yang kecil untuk meningkatkan rasio CTR ini. Nah, kemudian pengujian kegunaan meminta pengguna untuk berinteraksi dengan desain. Sementara itu, Anda membuat catatan untuk melihat apakah mereka menghadapi masalah atau tidak ya. Nah, jika banyak orang mengalami masalah yang serupa, jadi Anda harus membuat perubahan pada desain untuk memilah masalah kegunaan. Jadi pada saat desain yang sudah kita buat itu sudah kita ujikan kepada orang lain, maka beberapa desain itu menimbulkan masalah atau tidak. Kalau misalkan menimbulkan masalah, berarti kita harus melakukan perbaikan ya. Perlu diingat bahwa desain adalah proses berulang dan menuntut peningkatan di semua tahap. Mungkin oleh karena itu, Anda harus melakukan pengujian kegunaan selama proses desain UX, termasuk sebelum Anda memulai desain awal Anda, selama fase prototyping, dan pada akhir proses. Nah, mungkin rekan-rekan juga mungkin pada saat menggunakan aplikasi ada update ya. Biasanya jika kita mengupdate aplikasi yang kita pakai, itu biasanya ada beberapa fitur atau tampilan yang berubah. Nah, di situ biasanya proses itu adalah hasil dari usability ya, yang sudah dilakukan oleh beberapa desainer UX. Nah, di sini ada proses usability test, mulai dari tes, kemudian riset, desain, prototype, build, kemudian tes lagi. Terus secara berulang-ulang sampai desain yang kita buat itu dianggap lebih baik dibanding desain sebelumnya. Nah, lebih sederhana, lebih banyak kelebihan. Prinsip desain untuk UX, tujuan mendasar dari ini adalah desain yang sederhana, mengurangi biaya operasional dan pemahaman pengguna dalam menempatkan nilai pada hal ini. Kegunaan dan konsistensi desain dapat meningkat. Pendekatan less is more menekankan kesederhanaan sebagai lawan dari kekacauan atau desain yang dianggap berlebihan.
Beberapa desain terkenal telah muncul sebagai akibat dari prinsip desain UX ini, termasuk iPhone dan iPod pada tahun 2007. Kemudian Apple merampingkan keyboard ponsel untuk mengejar filosofi kurang lebih dan kekurangan ini. iPhone lahir, kemudian situs web Apple juga mengikuti prinsip desain yang sama. Kemudian, ini adalah desain dari MacBook Pro atau MacBook Air yang awal-awalnya mungkin terlihat tebal. Kalau yang versi sekarang MacBook Pro Air itu sudah tipis sekali ya, dan semuanya itu melalui berbagai fase ya. Nah, kemudian menggunakan bahasa yang sederhana, sama seperti kesederhanaan yang telah menjadi praktik terbaik dalam desain visual. Copywriting yang berfokus pada UX harus menghindari istilah teknis dan memilih bahasa yang sederhana. Kondisi pengguna itu tidak sama, jadi gunakan kata-kata dalam desain Anda paling dekat dengan pikiran pengguna. Bahasa sederhana mungkin mudah dimengerti yang dapat meningkatkan pengalaman pengguna pada desain Anda. Nah, kemudian Anda perlu memperhitungkan 5 poin saat Anda memilih kata-kata sederhana untuk desain Anda. Audiens dan tujuan desain. Tanyakan siapa audiens Anda, informasi apa yang mereka miliki, apa yang mereka butuhkan, dan apa yang ingin mereka capai melakukan komunikasi dengan Anda. Kemudian struktur. Tanyakan tentang struktur umum untuk komunikasi. Ya. Struktur apa yang pembaca Anda kenal dan urutan apa yang akan mudah dibaca. Kemudian ada desain tata letak. Ya. Fokus pada tipografi, font, layout atau tata letak dan grafik informasi. Kemudian ada ekspresi. Pertimbangkan nada, kata kerja, panjang, kalimat, jargon, dan pilihan kata yang akan diadopsi komunikasi Anda. Kemudian ada evaluasi. Meminta seseorang meninjau teks yang Anda selesaikan dan melakukan tes usability. Nah, sederhananya misalkan gunakan kata-kata yang jelas dan konsisten di seluruh desain Anda untuk mengurangi ambiguitas atau kebingungan. Dalam contoh ini, apakah Anda yakin akan menghapus data misalkan ya? Ada kalimat atau pertanyaan, are you sure? Di sana ada tombol oke atau cancel ya. Kemudian yang ke-10 ada tipografi. Pemilihan jenis huruf ya. Sama pentingnya dengan kata-kata yang Anda gunakan dalam desain Anda adalah tipografi. Ya. Misalkan penulis Robert ini menyoroti pesan prinsip desain UX ini dengan baik. Dia menulis tipografi adalah kemampuan yang memberikan bahasa manusia dengan bentuk visual. Biasanya pada saat kita menggunakan aplikasi, kemudian kita melihat tipografi atau jenis font itu ada yang bagus, ada yang sederhana, bahkan ada yang dianggap kurang bagus kalau diterapkan di aplikasi. Misalkan ada yang menggunakan font impact atau dan lain sebagainya yang tebal dan ada garis-garisnya seperti itu. Tidak dianggap sederhana ya. Kemudian pilihan tipografis dapat secara signifikan mempengaruhi cara pengguna mengartikan bahasa yang Anda gunakan, membantu meningkatkan atau menekankan pesan. Selain itu, tipografi dapat meningkatkan UX dalam berbagai cara. Tipografi itu posisinya bisa sebagai judul atau sebagai deskripsi di dalam layout aplikasi. Nah, kemudian seperti ini. Ini adalah penggunaan tipografi di dalam situs web ya. Jadi untuk di slide jenis hurufnya, jenis huruf apa, kemudian ukurannya berapa px ya, seperti itu. Kemudian untuk informasi atau berita yang di sebelah kiri dan sebelah kanan itu jenis fontnya apa, ukurannya sebesar apa, seperti itu ya. Selanjutnya yang 11 adalah feedback atau umpan balik. Desain harus bersifat interaktif. Jadi ketika pengguna mengklik sesuatu, ia akan membutuhkan respon dari produk untuk memahami bahwa perintahnya telah diterima. Umpan balik adalah cara penting untuk mendorong komunikasi antara manusia dan mesin. Jadi misalkan pada saat kita mengklik tombol delete, menekan tombol delete
ada tampilan apakah Anda akan menghapus ya atau tidak, seperti itu. Berarti itu ada respon dari mesin ke manusia. Desain Anda dapat merespon dengan berbagai cara. Icon yang diklik dapat berubah bentuk, bergetar, misalkan berubah warna, dan lain sebagainya. Nah, misalkan seperti ini ada highlight pada saat kita mengklik link di putar website ya. Kemudian pada saat link tersebut kita klik, maka akan diarahkan ke halaman yang lain. Jadi ada highlight seperti itu. 12. Konfirmasikan sebelum Anda melakukannya. Faktor kesalahan dapat terjadi setiap saat. Salah satu contoh digital umum, seseorang dapat secara tidak sengaja memesan, misalkan seperti itu, ada yang memesan ojek online, misalkan tombolnya keklik. Berapa banyak orang tua yang harus meminta pengembalian dana setelah anak-anak mereka secara tidak sengaja melakukan pembelian di Amazon atau iTunes. Ada juga di Google Play, sehingga mungkin ada beberapa kasus ke belakang yang ada anak kecil yang membeli senjata di game online dengan menekan Google pembayaran di Google ya, Google Play Store. Kemudian, namun desain Anda harus membantu memperbaikinya karena Anda tidak ingin memberi pengalaman buruk kepada pengguna. Ini menjadikan konfirmasi salah satu dari prinsip desain UX yang penting. Nah, di sini Apple meminta konfirmasi ketika Anda mengosongkan sampah adalah salah satu cara penting prinsip ini digunakan. Ya. Nah, seperti ini. Saat kita melakukan penghapusan file itu ada notifikasi apakah akan dikosongkan atau tidak, seperti itu. Kemudian pada saat Anda berlangganan misalkan Spotify atau YouTube Premium, apakah misalkan ada berlangganannya akan diperpanjang atau dijeda, seperti itu. Nah, kemudian yang ke-13 adalah pengguna yang memegang kendali. Kontrol pengguna berfokus pada fleksibilitas pengguna yang lebih besar dan kontrol yang lebih baik di mana pengguna berada dalam suatu desain produk, meningkatkan pengalaman pengguna. Selain itu, memungkinkan pengguna untuk kembali dan memperbaiki kesalahan. Nah, misalkan ini ya. Jadi, setiap kali ada tombol itu berarti itu adalah tombol untuk bergerak ke home bagian atas ya. Jadi, posisi dari tombol tersebut harus bisa dipahami ini tombolnya untuk apa, posisinya seperti apa, bentuknya sebesar apa, dan lain sebagainya. Nah, kemudian desain dengan kepribadian. Desain yang Anda rancang dapat menarik lebih banyak pengguna jika menampilkan karakter yang menarik bagi kepribadian pengguna. Pengguna merasa sulit untuk terhubung dengan desain perangkat atau sumber kode yang dianggap statis. Menambahkan kepribadian pada desain Anda memberikan sentuhan yang dianggap manusiawi yang membuatnya lebih menarik dan bermanfaat, seperti blog Trello ini. Nah, seperti ini ya. Jadi di sana desainnya sudah minimalis lah ya, dapat dipahami dan mudah untuk dilakukan, mudah untuk digunakan. Kemudian tata bahasa visual. Tata bahasa visual berakar pada desain grafis, tetapi ia bertempat di posisi puncak semua komunikasi visual yang memainkan peran penting dalam pengalaman pengguna. Tata bahasa visual terdiri dari segala sesuatu yang membentuk elemen visual dari suatu desain. Misalkan ada icon, ilustrasi, pola, dan masih banyak lagi. Kemudian ada desain naratif. Ya. Salah satu prinsip desain pengalaman pengguna yang paling penting adalah desain naratif atau menceritakan kisah dengan desain Anda. Dua elemen pendongeng adalah waktu dan ritme. Waktu adalah kecepatan yang diadopsi oleh desain Anda, misalnya seberapa lembat atau cepat narasi yang diungkapkan. Misalkan seperti ini. Ada di beberapa website, misalkan ada icon-icon atau ilustrasi tertentu yang dapat menggambarkan suatu kondisi ya. Misalkan seperti itu. Nah, kemudian ada UX life cycle. Di sana ada beberapa tahapan. Yang pertama ada inception, kemudian ada impression, kemudian ada introduction, ada evaluation, ada engagement, ada motivation, conversion, fulfillment, dan transition. Nah,
Inception ya. Siklus hidup UX dimulai dengan pencarian, tautan email, kode QR, pengaruh sosial atau iklan tradisional. Kemudian ada impression. Ada impression? Relevansi hasil pencarian dan halaman dengan pesan dan media mulai membentuk persepsi awal pengguna terhadap merek Anda. Kemudian ada introduction atau pengenalan. Pengguna mulai membentuk opini merek Anda berdasarkan relevansi, kegunaan, estetika, kecepatan, dan lain sebagainya. Kemudian ada evaluation atau evaluasi. Pengguna mengevaluasi nilai produk atau layanan Anda serta mencari konten dan alat yang akan membantu mereka mencapai tujuan mereka. Contohnya termasuk video, konfigurasi produk, kalkulator, infografis, testimoni ya. Kemudian ada engagement ya. Alat interaktif yang kuat dan konten untuk mendidik, menghibur, dan melibatkan pengguna dalam membantu membentuk koneksi emosional dan kepercayaan merek yang membuat pengguna lebih dekat ke konversi. Kemudian ada motivation. Memberi insentif dan meyakinkan pengguna dengan checkout mudah, adanya kode kupon, informasi terkait, dan live chat. Kemudian ada conversion ya, konversi. Pengguna mengisi formulir, meminta informasi lebih lanjut atau merubah keranjang mereka ya. Kemudian ada fulfillment, penyelesaian. Merek Anda sekarang harus memenuhi harapan pengguna, kejelasannya, kedekatan, dan ketepatan ya, dalam komunikasi. Kemudian transition, peralihan. Transisi pengguna ke penyimpanan data CRM yang akan membantu memelihara hubungan klien serta dapat menumbuhkan loyalitas pelanggan dan meningkatkan siklus hidup berikutnya. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kedua ini. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.